Siapa kita ini? Mempelai wanita. Nanti dari situ saudara akan bisa melihat cinta dan kerinduannya Tuhan yang menggebu-gebu terhadap anak-anaknya. Saudara bisa melihat bagaimana gambaran kasihnya Tuhan, rasa kangennya itu meluap. Dari situ saudara bisa melihat kalau dia mencintai manusia itu bukan dengan cinta monyet. Dia full passion, saudara. Boleh ya? Itu sebabnya dengan understanding ini saya jelaskan dulu. Supaya nanti ketika saudara baca, saudara nggak salah tangkap nih. Loh ini apa pastor? Karena kalau nanti saudara baca sepanjang Kidung Agung, ini kita paling unik saudara. Kenapa? Dia menjadi one of a kind yang tidak akan saudara temukan di kitab-kitab lain dalam Alkitab. Karena dia tidak menyebut nama Allah di situ. Jadi ini kitab unik sekali. Dari understanding ini, saya tarik boleh? Kita lihat yuk, kayak apa sih Tuhan itu ketika dia mencintai umatnya, ketika dia mencintai saudara dan saya itu kayak apa? Kita mulai dari Kidung Agung pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ketika saudara baca ayat ini, langsung yang muncul di benak saudara apa? Ini gesture apa nih? Kerasa nggak kayak kegirangan gitu? Nah, paling gampang saudara temukan ini, boleh nggak saya tanya, di sini masih ada nggak yang punya anak balita? Masih ada nggak? Yang balita anaknya nggak bangun pagi. Kalau saudara masih ada, ataupun saudara anaknya mungkin udah lebih gede, tapi saudara masih ingat kalau saudara lihat anak kecil diajak ke tempat favoritnya. Saudara akan menemukan gesture kayak apa? Pernah lihat kayak gitu enggak? Itu tuh bila perlu kalau saudara kasih mainan kesukaannya dia. Saudara tuh bisa lihat dia yang kayak. Pernah lihat seperti itu sudah? That make it easier untuk saudara memahami ayat ini. Saudara akan bisa menemukan apa? Kesan ini loh Pak, excitement gitu. Kayak kalau sudah gini, ada hal-hal tertentu saudara itu passionate. Ada orang sukanya gadget. Kalau diajak ngobrol urusan pergadgetan, langsung saudara bisa lihat matanya menyala. Ada orang itu sukanya fashion. Kalau udah bicara soal nanti begitu. Itu tuh saudara tiba-tiba bisa melihat binar-binar di matanya. Nah, kalau saudara mau bicara sama tentang Tuhan ini Pak, kalau sudah ngomongin manusia, itu dia excited. In case saudara pengen ngerti Tuhan saudara kalau sama saudara tuh cintanya kayak gitu. He is so excited. Of course, berapa banyak di sini yang sudah berpasangan, punya suami, istri, atau saudara lagi pacaran? Boleh angkat tangan. Duh, gak usah malu. Kenapa malu punya istri? Saudara yang punya pasangan atau saudara yang lagi pacaran, of course dong, kalau saudara segitunya sama pasangan saudara, saudara berharap nggak pasangan saudara juga membalas dengan sama dong? Iya kan? Nggak seru dong, saudara nungguin, kapan nih datang. Yang sononya males nggak seru Loh, kalau saudara lihat seperti itu kan kayak apa sih? Cinta bertepuk sebelah tangan. Nah of course kalau Tuhannya itu seperti itu, dia itu mengharapkan dari sisi kitanya juga sama. Boleh loncat sedikit ya, kita lanjut ya, masih di Kidung Agung 2. Kita masuk ke ayatnya yang ke-10.
Ini ngomong lagi, kekasihku mulai berbicara kepadaku. Nah gantian kan saudaraku. Dia ngomong apa? Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, ayo. Gitu. Excitement, kangen. Saudara bisa ngelihat gak ada apa sih kayak kerinduan gitu. Makanya dari awal saya tuh menjelaskan kitab ini kepada saudara supaya saudara nangkepnya dengan proporsi yang benar. Saudara memahami gitu. Ini kitab apa sih gitu. Tetapi makna rohaninya very deep. Dalam banget ini saudaraku. Tuhan tuh udah kayak yang apa ya, kayak I miss you gitu. Pernah gak saudaraku waktu awal-awal saudara cinta mula-mula, saudara datang ke gereja, pernah gak sih ngerasain belum masuk ruang ibadah atau baru masuk duduk aja udah berderai air mata? Pernah ya saudara? Pernah gak ngerasain kayak gini saudaraku? Saudara datang aja kayak sudah ditunggu Tuhan gitu. Saya tuh kalau udah ngerasain kayak gitu di hati tuh kayak rasanya sedih gitu Pak. Kitanya kadang kalau enggak hati-hati ke gereja itu kayak aduh malas-malesan gitu. Tapi Tuhannya tuh bahkan sebelum saudara datang, He is looking forward gitu. Dia tuh udah kayak gitu. Saya tarik lagi boleh? Kita lihat ya kayak apa sih Tuhan itu mencintai saudara dan saya. Ayat yang ke-14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu. Dan perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Ini nih berbicara tentang seorang yang apa, saudara bisa nangkep, ini enggak sih kayak nyariin gitu. Kalau enggak dengar, ada yang kurang.